Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Oke. Kita bahas apa kali ini? Kita bahas tentang hal-hal aneh yang kayaknya lumrah terjadi tapi jarang diketahui oleh orang. Ya, jarang disadari. Sesinya tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Did you know? Did you know? Did ya berarti sebelumnya. Iya, ini Tahu nggak sesuatu yang sudah terjadi tapi banyak orang nggak tahu. Ada yang gini, yang pertama. Lu tahu nggak sih kalau kuku jari tangan itu tumbuhnya 4 kali lipat lebih cepat daripada kuku kaki? Lu kalau gunting kuku lebih sering gunting kuku tangan apa kaki? Bener juga sih, kuku tangan lebih sering. Tangan, kan? Iya, kan? Kuku tangan lebih sering daripada kuku Iya, kaki. Bener, kadang-kadang kuku udah panjang, kuku tangan udah panjang, udah digunting, lah kuku kaki gue kok kayak nggak numbuh-numbuh. Oh, iya, bener. Dulu gue berpikir kayak gitu loh, gue berpikir gue tuh tidak normal. Karena loh kok kalau gue ngutek nih, cewek ngutek, itu tuh ini udah rusak, kuku tangan udah rusak, tapi kutek di kuku kaki itu masih segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja, kayak nggak numbuh. Tapi ternyata memang secara penelitian ternyata. Bener, kuku tangan tumbuhnya 4 kali lipat lebih cepat daripada kuku kaki. Gitu. Oke, itu fakta yang pertama. Tahu nggak sih yang kedua? Tahu nggak sih kalau di tahun 1800-an saus tomat itu dijual sebagai obat. Oh, saus tomat, saus kecap. tomat pernah dulu dijual sebagai obat atau Dulu awalnya? Awalnya dulu obat dibikin karena tomat itu mengandung banyak vitamin, dikapsulin. Oke. Diminum, dikonsumsi sebagai obat. Oke, Jadi ceritanya kayak vitamin. gini. Oke. Iya, betul kayak multivitamin. Jadi kalau di Asia itu kan saus tomat itu memang populer ya. Itu kan tumbuh di buah-buahan tropis kan, termasuk tomat, bisa tumbuh di mana aja. Sedangkan di Amerika tahun 1834 itu ada cowok Dr. John Cook Bennett. Dia itu membuat resep karena pernah baca, karena punya pengetahuan bahwa tomat bisa jadi obat untuk penyakit tertentu. Oh, jadi jadi di sana di Amerika ya? Di Amerika. Ditemukan tapi diteliti. Tujuannya buat apa gitu? Kayaknya gunanya buat berguna apa? nih untuk berbagai macam penyakit. Padahal kalau di Asia kan tomat itu ya buah aja, buah-buahan tropis dari zaman dulu aja. Oke, jadi di Amerika nih ya, saking canggihnya telat ya diteliti. dia ya. Kalau kita menjadi lalaban. Kalau sekarang tuh tomat jadi buah yang paling romantis katanya. I love you tomat. Jadi sudah ditemukan sekarang di Indonesia ya. Iya. Oke. Ya, kita ngomong yang fakta. Mukanya langsung ini. Langsung males kan. Itu krunya ada yang mimisan langsung. Itu loh, salah tomat, ya. saus tomat. Jadi si Dr. Bennett ini karena punya pengetahuan, jadi dia bilang bahwa resep tomat punya dia itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Contoh kayak diare, gangguan pencernaan, pokoknya masalah-masalah perut. Dia mengklaim kayak gitu tapi ya. Mengklaim, gak tahu kan kebenarannya atau enggak. Pokoknya si Dr. Bennett ini dia mengklaim bahwa cairan tomat, jus tomat gue ini bisa berguna untuk kesehatan lu. Dipasarin lah. Kadang-kadang sampai akhirnya dia memasarkan dalam bentuk pil. Oh iya, jadi sebenarnya gini. Mungkin fungsinya, kegunaannya, khasiatnya itu sama. Di Amerika, di Asia tuh memang ya membantu pencernaan, buat kulit lah sekarang, buat vitamin. Cuma bedanya di Amerika di packaging aja pakai pil. Iya, dibentuk dalam pil. Dipatenin dan lagi. Didistribusikan secara bisnis gitu. Iya, bisnisnya kalau di Asia mungkin ya tumbuh aja, dilalap aja. Atau nggak dijual lah, ada dijual pedagang buat tomat. Iya kan. Di sini masalah packaging aja teman-teman. Nah, terus udah gitu ada nih distributornya, agentnya namanya Archibald Miles. Miles apa Miles? Nah, walaupun sebenarnya kredibilitas si Bennett itu buruk ya, karena kan nggak tahu itu benar buah, tapi nggak ada yang bisa. Kalau sekarang tuh ada BPOM-nya atau nggak ada penelitinya menyatakan bahwa itu berguna gitu ya. Mensahkan kan dulu nggak ada, tapi si Miles ini bikin pil dan memasarkan si pilnya itu. Oke, jadi kayak jual pil vitamin. Walaupun nggak ada kredibilitasnya ya, walaupun si kredibilitas si Bennett ini kan buruk ya, tapi terbukti viral. Kenapa? Karena banyak ternyata merek-merek lain membuat
pil yang serupa. Oh, ngikut. Pil tomat nih, pil tomat nih gitu. Berarti kan entah dia benar atau enggak, pokoknya secara bisnis menguntungkan dan orang banyak mau ada pesaingnya. Jadi bikin akhirnya yang lain. Okay. Dan banyak yang mengklaim ini bisa nyembuhin kudis, patah tulang. Jadi udah ini makin melebar ya. Makin sakti si buah tomat makin sakti khasiatnya. Patah tulang. Serius. Mengklaimnya begitu. Diklaimnya. Karena mungkin tomat dulu nggak ada ya di Amerika ya? Apakah tidak tumbuh ada dong harusnya? Harusnya ada. Ada. Cuma tapi ini diteliti lebih mendalam, di packaging lebih hiperbola. Iya hiperbola sampai buat patah tulang. Tapi kan ternyata semuanya bohong. Semuanya palsu. Bahkan ada obat-obatan pil-pil yang sebenarnya nggak ada bahan dasar tomat. Oke, jadi pertama itu laku yang tomat beneran. Kemudian muncul banyak yang jual pesaing, tapi ternyata tidak benar-benar ada tomat. Tidak benar-benar tomat, itu kayak tepung sama ini aja kali ya, merah-merah gitu ya. Placebo ya, biar ke sugesti aja. Ya. Bahkan ini justru hal-hal ini yang membuat tomat jadi populer di Amerika. Mungkin tadinya biasa aja ya, tumbuh di hutan, di kampung ada beberapa orang yang konsumen. Bukan makanan lah itu ya, kagak bisa dimakan. Buah semak gitu ya, semak-semak gitu kan. Ya udah, karena jadi populer, baru deh banyak orang-orang Amerika menggunakan tomat benar sebagai bumbu dasar makanan. Oh, akhirnya. Karena akhirnya makin banyak yang cari tahu tentang tomat. Buahnya apa sih? Kalau udah jadi pil kan basicnya apa sih? Cara buatnya gimana sih? Nah, selain itu tomat itu udah mulai banyak dipakai untuk nambah variasi rasa di nugget-nuggetan. Kalau zaman dulu tuh daging olahan, ayam maupun sandwich. Jadi kalau sandwich itu ada daging nuggetnya, filenya. Itu dipakai buat tambahan. Jadi mulai terkenal orang lagi nyari bahan dasarnya apa sih, tomat yang mana sih gitu yang buat jadi sandwich. Menambah variasi rasa. Bisa loh tomat. Iya. Lucu juga ya. Tahu gak sih? Tahu gak sih berikutnya? Tahu gak sih berikutnya? Sering makan roti dong. Beli roti. Roti tawar. Oke, roti tawar yang harganya tidak bisa ditawar. Iya. Padahal namanya roti tawar. Tapi harganya fix semua. Ya, betul kan? Tahu gak sih? Bukan itu, tapi bukan itu. Yang kita mau bahas bukan itu. Nah, kalau roti tawar itu ada bread clip namanya. Bukan artis, bread clip. Oh, bread clip ya. Bread clip itu yang kotak. Tadi kasih gambarnya, yang buat ngeklip roti tawar. Oh iya biasa kan dibungkusnya. Dibungkusnya. Dan biasanya ada tulisan tanggal kadaluarsanya. Sebenarnya itu kan suka kita buang tuh, ya nggak? Udah nggak kepake. Toh tanggal kadaluarsa ada di plastik ininya kan, di plastik depannya si roti. Iya. Ada juga. Nah, bread clip atau penjepit roti itu ternyata bukan sekedar lucu-lucuan aja. Biar rapi. Bukan maksudnya fungsinya buat nutup plastiknya biar nggak masuk angin. Kan sama plastiknya penanda. Udah di-seal. Kan sebenarnya kalau bread clip roti sebenarnya udah di-seal kan. Jadi kalau lu dibuka bread setelah dibuka kan itu buat harus dibuka lagi plastiknya. Itu nggak langsung kebuka kan. Udah ada seal yang dipakein pemanas itu loh. Iya. Nah, jadi fungsinya itu sebenarnya merupakan penahan kantong, tapi juga memberikan tanda kapan roti itu akan kadaluarsa, karena dia itu fungsinya menandakan kapan roti itu dibuat. Oke, jadi di situ ada tulis penanda kadaluarsanya, tapi sebenarnya ada fungsi lain. Iya, Nah, fungsi dari bread clip sendiri merupakan penahan kantong. Iya, ada contohnya nih kita. Ada contohnya, tapi juga dia memberikan tanda kapan roti itu kadaluarsa. Karena tiap warnanya dia menentukan kapan dia dibikin. Oke, selain ada tanggal kadaluarsa, dia kan warna-warni. Terus warna-warni berbeda-beda sebenarnya. Berbeda-beda, tapi bukan sekedar udah habis nih warna merah, pakein biru, pakein putih, enggak. Oke. Jadi ada artinya warnanya. Ada artinya. Okay. Jadi kalau bread clipnya itu warna biru, kadang biru muda, itu diproduksinya hari Senin. Oke. Kalau warna hijau diproduksinya hari Selasa. Kita tampilin gambar nih. Tampilin. Ya, nih gambarnya nih ya. Kalau merah itu artinya hari Kamis. Kalau putih hari Jumat. Oke. Hari Sabtu itu warnanya kuning. Nah, terus hari ada 2 hari yang dia tidak produksi. Oke. Yaitu hari Rabu dan hari Minggu.
Oke. Betul. Jadi ada setiap toko roti itu dia tidak produksi roti tawar hari Rabu dan hari Minggu. Oke, istirahat ya. Istirahat. Oh, bikinnya roti yang lain. Oke. Yang diperbanyak. Jadi kalau mau beli jangan beli, berarti kalau beli hari Rabu atau Minggu udah pasti bukan hari Selasa tuh. Pasti itu produksi buatan Selasa. Iya. Jadi kalau hari Minggu itu produksinya produksi Sabtu atau Jumatnya. Oke. Gitu ternyata bread baru tahu sih. Clip. Lucu ya. Ternyata bukan sekedar pemanis buatan. Pemanis buatan. Bukan sekedar pemanis, buat pemanis. Buatan benar. Bukan pemanis buatan, wah itu ya makanan. Nah, ada lagi tahu nggak sih teman-teman kalau ternyata logo Toyota itu adalah tulisan Toyota itu sendiri. Oh, oke. Toyota. Dari mana tuh tulisannya? Nah, ada gambarnya. Kita munculin gambar lagi. Iya. Tring. Ya. Dari situs resminya Toyota ditemukan bahwa 3 elips yang digunakan untuk logo itu punya artinya sendiri-sendiri. Jadi elips yang pertama mewakili pelanggan Toyotanya, elips yang kedua melambangkan komitmen untuk memberikan yang terbaik dan memuaskan pelanggan. Sementara elips ketiga diartikan sebagai kemungkinan yang tanpa batas bagi teknologi dan inovasi. Oke. Jadi bentuknya T-nya begini, T. Ya, elipsnya ada yang satu yang di atas, gini, yang bawah, sama yang mengelilinginya. Iya, benar-benar. Jadi kan Toyotanya gini, T. Oh, I-nya kan ada gininya. Iya, ada di gambar kan tadi. T sama A. Iya, Toyota. Toyota itu adalah, logo Toyota adalah kata Toyota itu sendiri. Keren ya? Oh, keren. Ya, baru tahu gue. Mungkin anak-anak desain yang tahu ya. Nah. Kalau kuliahnya advertising gitu-gitu, gue juga dulu mungkin pernah belajar kayak gitu. Kayak Nissan itu juga bahasa Jepang ya, artinya 2 sama 3 gitu. Oh iya. Iya, ada. Oh iya. Oke, kita next ya, selanjutnya. Selanjutnya, tahu nggak sih kalau orang parno sama angka 13 itu ada sebutannya. Oh, oke. Angka 13 kan orang bilang kasihan. Kalau takut ketinggian tuh namanya apa? Takut ketinggian, apa ya namanya? Fobia apa tuh takut ketinggian? Kalau takut masuk ke tempat yang kotak yang sempit. Takut kotak yang sempit juga ada tuh nama fobianya. Ini kalau ketakutan pada angka 13, jadi bentuknya udah fobia ya, udah ketakutan, itu namanya triskaidekafobia. Triskaidekafobia. Fobia takut angka 13. Iya. Jadi paraskevidekatriafobia adalah ketakutan pada hari Jumat tanggal 13, ada juga tuh. Oh, ada lagi. Nah, kalau itu kan tadi triskaidekafobia, itu takut sama angka 13. Parno, aduh kalau ada angka 13 tuh langsung bawaannya tuh insecure. Kalau takut Friday the 13, itu namanya paraskevidekatriafobia. Nyambungin yang depan tadi, paras tambahin paraskevidekatriaf. Tadi kan triskaidekafobia. Ya susah deh pokoknya. Ya buat teman-teman bingung tulisannya, browsing aja ya, harusnya ada ya. Banyak loh ketakutan terhadap angka. Jadi sebenarnya itu pengaruhnya ke keyakinan kali ya. Di doktrin. Kalau ketakutan gaji turun telat. Itu apa kira-kira ya? Sih. Itu yang takut ya, kita takut juga sih. Cicilan nunggu soalnya. Iya. Kira-kira apa teman-teman ya kalau tahu ya? Itu. Takut akan gaji tidak turun pada waktu yang tepat. Itu takut istri berarti. Setoran. Ya. Nah, tapi di Itali itu angka sialnya bukan 13 atau 4. Kalau kita kan 4, 13, itu angka 17. Oh. Angka 17. Kan kalau di Jepang, Asia tuh 4 lah ya. Kalau ya yang lebih mendunia 13, 17 aneh ya. Di Itali menuliskan 17 itu kalau pakai angka Romawi X VII. Oke. Bisa disusun ulang, itu namanya jadi bacanya FIXI. Jadi kalau dibaca secara pakai huruf itu diterjemahkan menjadi aku sekarang mati atau hidupku sudah berakhir. Jadi ada kata fiksi itu bacanya gue nggak tahu deh tuh. Tapi X VII kalau disusun dirubah susunannya jadi mengartikan bahwa aku VIXI. Iya, fiksi itu aku sekarang mati atau hidupku sudah berakhir. Makanya angka 17 dia jadi angka 17 sial. Angka sial buat mereka ya. Buat orang Itali. Iya, kalau gue SMP SMA dulu angka yang bikin deg-degan justru. Kenapa tuh? 17.
17 plus. Itu bikin lebih excited. Itu dicari dong. Dicari ya, bukan ditakuti 17 ya. 17 plus. Ya, tergantung kalau nongkrong sama temen jadi sesuatu yang dicari. Kalau ada orang tua jadi takut angka itu. Ya. Sekarang masih ada gak sih 17 plus? Udah jadi 13 ya kayaknya? Kalau ada tetap ada film. 18 ya? Coba ya kalau sekarang kayak 18 ya? di Netflix gitu-gitu ya. Itu 13 plus biasa kalau remaja gitu yang ada adegan-adegan apa adegan-adegan kissing gitu-gitu 13 plus kan udah menurun kayaknya. Iya. Benar-benar. Nah, oke, itu di luar. Iya. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih berikutnya? Tahu nggak sih? Setiap 5 kali menarik dan mengeluarkan nafas dalam-dalam, kita udah membakar 60 kalori. Waduh. Jadi kalau mau nggak mau olahraga tapi pengen kurus. Oh, makanya ada yang dibilang olahraga pernafasan ya. Oh jadi iya. Oh iya benar-benar. Iya, ya masuk akal sih ya. Karena ini membantu sirkulasi darah di seluruh tubuh. Jadi kita tuh jadi lebih segar gitu. Nafas aja. Lagi ngapain lu? Ya buat teman-teman yang mau membakar kalori ya, tapi malas bergerak ya, malas keringetan, boleh ya? Iya. Di ruangan berasnya 5 kali. Kalau 10 kali 5 kali 60 kalori 60 kalori, udah 600 kalori. Kalau nasi sepiring berapa kalori ya? 200, tapi itu kilokalori. Kecal, kakal, bukannya kalori kebutuhan, ya gak? Terus kalau mau ngilangin itu bagaimana caranya? Ya bernafas lah. Iya bernafas, cuma bernafasnya mesti serius ya. Makanya meditasi juga sebenarnya membakar kalori, bukannya enggak. Bener-bener tapi kita tidur aja juga membakar kalori karena kan jantung berdetak itu tetap butuh kalori. Iya. Tapi cuman asupannya kadang lebih banyak daripada pengeluarannya. Jadi timbun lah. Yang mau dibakar 1000, kapasitas bakarnya cuma 100 ya. Oh iya, jadi yang numpuk. 1 kilokalori, yang 1 kalori lagi. Iya benar. Pengalinya 1000. 10 kilokalori berarti kan 10.000 kalori. Iya. Udah beda nolnya 3. Ya, silakan teman-teman hitung ya buat menyeimbangkan satu piring nasi. Sebenarnya berpikir untuk gue udah bernafas berapa kali itu juga ngeluarin kalori kan? Iya. Nah. Ya boleh. Tahu gak sih? Jadi tahu dong. Iya, jadi tahu kan lumayan. Jadi teman-teman bisa napas dengan kalori. bersungguh-sungguh. Jadi kalau nasi sebelum dimakan, mungkin kalau ada temen yang ngeselin ya, jadi lebih membakar kalori ya. Oh iya benar. Mungkin suami yang ngeselin ya. Makanya jadi kurus. Iya. Kalau kesel atau tertekan. Belum tentu loh. Ada orang yang kalau tertekan itu bawaannya mau makan. Iya, makanya mestinya tarik napas aja. Lebih kurus jadinya ya. Iya. Next. Oke, next ya. Tahu nggak sih kalau Coca-Cola pernah dengar nggak sih kalau Coca-Cola itu mengandung kokain? Kokain itu dong obat terlarang. Yang terlarang itu. Kata-kata coke itu kokain. Oh, dari kokain. Jadi ada yang ada artikel dan kita juga, lu nggak pernah dengar? Pernah dengar gak? Nggak, belum pernah dengar. Ternyata pada awal pembuatannya Coca-Cola katanya mengandung kokain. Bukan kokain murni, tapi udah dicampurin. Jadi campuran, oplosan. Oke. Coca-Cola itu sebenarnya adalah minuman yang dibuat dari ekstrak daun coca, kafein, dan ekstrak kolanat. Itu cola itu nama kacang-kacangan. Kolanat itu kacang? Kacang. Rasa cola itu kan kita nggak tahu tuh ya. Itu tuh rasa apa sih? Kacang itu? Itu kacang. Oke. Ada rasa cuma ditambahin soda. Oke. Nah, sodanya kan biar ya itu ya, sensasi sodanya. Dan beberapa minyak untuk memperkuat rasa itu pada tahun 1800-an. Oke, ada tapi minyaknya. Si Dr. John S. Pemberton jadi penemu Coca-Cola, beliau menemukan Coca-Cola itu pada 8 Mei 86 di Atlanta, Georgia. Oke. Jadi dokter loh. Dokter ini menguji minumannya pada di apotek setempat. Jadi dia itu penemu kalau orang yang suka di apotek yang peneliti iya apoteker, betul. Iya, apoteker. Dia apoteker yang suka meracik obat. Jadi dia sekalian bikin penemuan formula minuman. Formula minuman dicampur-campur kok ada rasa unik yang belum pernah ada kan biasa rasa buah. Oh iya. Ini tuh apa gitu? Cola tuh rasa apa? Terus dia ngetesnya ke orang-orang sekitar. Di lab dulu dong, Pak. Oh, di lab dulu ya. Kan di lab. Jadi menguji minumannya di apotek, ada lab di apotek dia bekerja. Oke. Nah, namanya Jacobs Pharmacy. Yang kemudian setelah dibagi-bagiin, disuruh-suruh coba, itu ternyata
laku. Oh, orang banyak tuh, yang demen. Iya, ini rasa apa sih? Nggak pernah ada sebelumnya ini tuh. Jadi langsung populer dan pertama kali dijual dengan harga 5 sen segelas. 5 sen itu berarti? Kalau $1 15.000. Kalau sekarang dia. 5 sen $1 setengahnya. berapa sen? 5 sen? $1 berarti 2 kali 5 sen? $1 itu 100 sen. 100 sen. Berarti 1/10-nya aja deh. Kalau 10 sen. 1/20 dong. Kalau 15.000. Ya 7.500-an. 7.000. 750 perak dong. 700 perak segelas. Iya. Tapi tahun 1800. Iya benar. Lumayan. 700. Lu lahir dulu tahun 80-an aja 100 perak masih bisa. Iya, masih ini kan. bisa beli nasi goreng. Itu 1.900. Ini 1.800 berarti mahal juga loh. 700. Ya, cukup ini ya. Cukup minuman berkelas. Ya, minuman high class gitu. Mahal juga. Nah, itu dia kenapa cola itu jadi Coca-Cola itu diciptakan oleh seorang apoteker yang lagi gabut ya. Gabut ya, udah lagi kagak ada pesanan obat, nggak ada ngeracik obat, dia iseng-iseng bikin. Betul. Dan bagi teman-teman yang nanya, ini rasa apa sih minuman ini tuh nggak ada rasa apa-apa, itu rasa sejenis kacang-kacangan. Iya. Rasa cola. Nah, tahu nggak sih? Oke, tahu nggak sih berikutnya? Tahu nggak sih kalau otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah kelopak mata. Oh, oke. Paling cepat. Kelopak mata. Apalagi orang yang genit ya. Gitu ya. Cepet banget. Oh, berarti dia bukan genit berarti. Atau cacingan biasa katanya. Kalau cacingan lebih sering berkedip. Ototnya, oh iya. Iya. Emang iya kermian kan orang suka bilang kermian. Itu benar atau enggak? Oh, enggak tahu. Kremi Itu ada di sesi apa ya? Sesi acara. Kremi itu kan di. Iya, di perut. Enggak di pengeluaran, di pas mau boker. Cacing kremi itu keluarnya di situ. Kok bisa di mata? Ya enggak kan istilahnya gue juga nggak tahu sih. Tapi ada ya orang cacingan di mata? Ada. Jadi ada cacingnya di mata? Ada cacingnya di mata ada. Nah, dari 600 otot tubuh manusia, tadi kan otot tercepatnya itu mata. Otot terkuatnya itu di rahang. Otot loh. Otot menggigit. Makanya kalau lu suntik botox atau suntik-suntik, dokter estetik itu bisa tahu. Lu ngunyahnya banyakan di sini ya. Gue pernah digituin. Oh, iya. Jadi dia tahu kok. Pasti lebih ini ya. Kenceng begitu dipegang. Dan kalau misalnya disuntik itu kan sebenarnya dilemahkan. Kok nggak lemah-lemah ini? Karena sudah sering terlatih. Terlatihnya itu kan nggak setahun 2 tahun. Kita kan makan dari kecil kan. Dari pertama kali tumbuh gigi, dominan penggunaan. Jadi sebenarnya ini otot yang paling kuat sebenarnya. Jadi kalau bilang misalnya aderai, orang berotot, orang kuat. Iya, kita juga yang hobi makan sebenarnya berotot juga. Ototnya di sini. Cuma nggak di lengan ya, di rahang ya. Ini namanya otot masseter. Masseter apa masseter? Masseter. Ya itulah ya. Nah itu kan yang terkuat. Yang terlemah itu ini telinga, stapedius. Bagian mananya nih? Otot terlemah kita terletak di telinga atau otot stapedius. Oke. Berarti ada ototnya ini. Oh ada ya? Ada. Telinga ada otot ya? Tapi otot yang paling lemah ya? Paling lemah. Ya, karena paling jarang bergerak. Semakin sering digerakkan semakin kuat. Tapi ada orang yang bisa loh. Gerakin kuping? Bisa gak loh? Bukan. Enggak, tapi enggak. Lo bisa ya? Gerak gue bisa kalau gerakin kuping yang begitu. Enggak ada kok. Oh iya, yang kayak kuda nil kan? Iya, kuda nil kan bisa begitu. Mengepak. Coba cari ntar. Gajah. Kuda nil. Kuda nil kan kecil kupingnya. Iya, kalau habis nyelam dia gini. Kayak anjing gini kalau basah. Coba ntar cari di YouTube. Gue baru tahu lo, tahu nggak sih? Lo tahu nggak sih? Iya, benar. Nah, tahu nggak sih? Berikutnya. Oke. 4 simbol raja pada kartu remi itu melambangkan 4 raja yang terkenal di zamannya masing-masing. Oke, kartu remi yang biasa kita main tuh. Kan ada King, Queen, ada wajik, sekop, keriting, hati. Ya. Rajanya itu juga ada artinya. Tapi itu panjang banget tuh, bisa 1 sesi. Oh iya, itu bikin acara lain lagi nanti. Biar gak rugi. Iya, biar ininya banyak ya. Iya. Jadi sekop itu King David. Raja Daud. Oke. Sekop ya. Waru ya. Itu melambangkan waru, betul. Raja Daud. Bahasa Inggrisnya apa sih kalau sekop? Spade. Wah, cakep. Kalau keriting? Penjudi kayaknya. Nggak curly dong bahasa Inggrisnya. Clover, ya. Clover. Itu Alexander the Great. Iskandar Agung bahasa Indonesianya. Alexander the Great.
Alexander the Great ya. Kalau yang hati love itu Raja Prancis namanya Charlemagne. Charlemagne. Kalau Wajik itu Diamond dong. Diamond. Itu Julius Caesar. Yang punya Romawi ya. Yoi. Itu juga kenapa ada 52 melambangkan 52 minggu. Terus itu ternyata seru deh kalau lu baca tentang nanti ya tungguin video kita. Iya, video kita berikutnya ya. Terus lu tau gak sih kenapa di kartu itu yang udah ada 52 kartu yang bisa dimainin ada joker ya? Ada joker. Dan jokernya 2. Oke. Kenapa jokernya 2 warna. Ya kan karena dari semua kartu remi sebenarnya joker itu gambar yang unik. Ada 2 jenis joker, merah sama hitam. Joker hitam bisa mengalahkan semua jenis kartu berwarna hitam. Joker merah bisa mengalahkan semua jenis kartu berwarna merah. Nah itu juga ada filosofinya tuh tentang kehidupan manusia. Panjang banget deh. Lu kalau bahas tentang kartu ini itu tuh seru. Sebenarnya ada filosofinya. Ada filosofinya. Ada sejarahnya, ada artinya. Game-game yang mendunia juga kayak biliar itu udah sejarahnya. Kenapa bolanya warna-warni? Kenapa yang putih yang mengalahkan warna-warni? Itu seru kalau baca kayak gini. Iya, kalau malas baca tinggal nonton kita. Betul. Ya. Ntar kita bacain, kita ceritain. Ya. Jadi yang pasti kartu joker bisa ngalahin yang lain. Nah, yang hitam cuma buat ngalahin yang hitam. Yang merah cuma buat ngalahin yang warna merah. Jadi itu memang dikasih spesial itu si joker. Jadi joker ini agak rasis ya. Iya. Dia tergantung warna ya. Tergantung warna. Oke, next. Tahu nggak sih? Berikutnya. Tahu nggak sih? Lu tahu nggak kalau ada kapal Titanic nonton dong? Tahu Titanic. Ternyata Titanic itu 3 bersaudara. Dia punya 3 kapal mewah yang serupa. Jadi Titanic itu salah satunya. Titanic itu anak kedua. Yang pertama namanya Olympic, yang kedua Titanic, yang ketiga namanya Britannic. Yang pertama sekarang udah jadi furniture ya. Olympic. Udah jadi hotel. Oh iya, kan udah nggak main ada cabang furniture. ininya ya. Oh iya. Iya, dia pindah ke plastik. Iya benar itu. Ya, dia kalau mau masuk sponsor. Olympic itu sekarang jadi plastik furniture. Iya. Oke, jadi ini bahas yang kapal pesiar. Titanic itu ternyata 3 bersaudara. Jadi 3 kapal ini ngomongin kapal pesiar mewah yang dibangun untuk melintasi rute komersial Atlantik. Iya. Nah, ketiga-tiganya mengalami kecelakaan. Tiga-tiganya. Bener-bener saudara sih. Iya. Kompak sehidup semati. Beda-beda matinya. Beda matinya. Tapi mati semua. Nah, kasian banget yang punya. Jadi ketiganya dibangun dan dijalankan oleh perusahaan galangan kapal yang sama yaitu White Star Line. Siapa duluan yang ini duluan ya? Pertama Olympic. Olympic udah karam. Sebenarnya dia belum karam. Waduh, ini panjang juga nih ceritanya. Dia sebenarnya belum karam. Tapi abis itu di stop karena sesuatu, karena dia dijadiin kapal untuk ini nursery. Jadi kalau di laut menolongin kayak rumah sakit lautnya gitu, tapi dikirim buat kalau ada perang, ada apa, tadinya dipakai untuk komersil. Nah, karena dianya dipakai untuk pertolongan perang, Titanic lah dikeluarin, gantiin untuk komersil yang jalan ke tengah laut. Nah, abis si Titanicnya ini karam, sebenarnya ada lagi si Britannic. Itu karam juga. Ini panjang banget loh. Juga ya? Artikelnya banyak banget tentang Olympic, Titanic, Britannic. Teman-teman boleh baca, bagus juga loh. Dan yang seru, yang hebat kok orang-orang yang naik Britannic berani ya? Setelah Titanic dan Olympic. Titanic tenggelam. Ini perusahaan yang sama yang keluarin. Ada kan kalau di dalam situ ada dokternya juga, ada perawatnya juga, ada restorannya ya kan. Ada perawat namanya Violet Jessop. Dia pernah naikin 3 kapalnya, yang 3-tiganya karam dan dia selamat dari ketiga-tiganya. Ini yang digambar sama Leonardo DiCaprio ya di film itu ya? Bukan ya? Itu mah Rose. Kate Winslet. Bukan ya? Selamat kan, dia selamat. Iya, dia selamat, tapi dia bukan perawat. Dia kan ini. Itu kan di film. Dia ininya, apa namanya sih? Orang kaya. Bukan kru dong, tamu yang bayar. Justru tamu yang ikut. Tamu yang ikut dia bayar. Dia kan ini orang kaya ceritanya dan mau dinikahi oleh saudagar kaya itu kan si cowok. Nah, tapi di dalam setiap kapal-kapal mewah itu disediakan perawat, kan ada juru masak, ada yang main musik. Main musik itu juga real. Dia orangnya beneran ada. Dan ada perawatnya namanya Violet Jessop. Dia melayani pernah di 3 kapalnya dan bertugas di 3 kapal. Di 3-tiganya kita bahas ini si Violetnya itu ya, krunya ikut yang karam. Ikut dan ada di tempat di waktu kapalnya sama-sama karam. Dan dia selamat dari ketiga-tiganya. Berarti sebenarnya kalau yang di film Titanic itu yang
Yang si Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet ya? Kate Winsletnya. Ya, sebenarnya ada yang selamat juga ya. Ada. Cuma nggak ke sorot kamera ya. Kan waktu yang ke sorot kamera. Oh iya sebenarnya ada banyak ya itu ya. Banyak. Cuman yang dikisahkan itu dia. Salah satunya adalah suster ini. Suster ini betul. Oke. Oh ya ada ya. Tahu gak Kak? Tahu gak sih? Tahu ya. Oke. Next, tahu gak sih kalau gajah itu satu-satunya hewan yang tidak bisa melompat? Nggak tahu tapi masuk akal. Stompy. Oh ya, dia. Iya. Maksudnya gue nggak tahu kalau gajah ini nggak bisa melompat. Tapi kalau dipikir masuk akal karena gajah itu bebannya. satu-satunya yang nggak bisa melompat. Dan secara fisik babi tidak bisa melihat ke langit. Oh dia nunduk terus. Oh kabarnya karena dia malu. Kalau dia babi. Kalau bapaknya babi, mamanya babi katanya. dia minder ya, bapak mamanya babi soalnya. Nah, satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang adalah kelelawar. Itu juga tahu nggak sih? Gajah nggak bisa lompat, babi nggak bisa lihat ke langit, mamalia yang bisa terbang kelelawar. Oh, kelelawar mamalia aja gua. Oh, baru tahu. Menyusui kan? Oh, oke. Kita tidak bisa dan kita nggak bisa menjilat siku kita sendiri. Nah, itu tahu nggak sih? Nah, itu gue pernah tahu tuh. Ya, karena gue pernah mencoba. Coba ya yang nonton ya silakan ya. Gak bisa. Ingat ya menjilat siku sendiri ya, bisa, bukan tahu. Menjilat siku pasangan. Ya kalau pasangan mah buat apa siku? Siku sendiri susah ya? Susah nih. Tergantung lidahnya sih. Bisa nggak? Bisa tahu. Nggak bisa. Gue langsung ada hasrat mau mematahkan. Silakan. Gue udah pernah soalnya. Oh iya. Enggak nyampe. Lidah. Enggak nyampe. Gue pengen tapi thanksin banget. Gak apa-apa, lu coba ntar disensor. Enggak. Gue gak percaya kalau kayak gitu. Gue gak percaya sama kru. Ntar diberem-beremin. Nah, next. Ya silakan ya teman-teman kalau mau coba ya. Kan gak ada kamera ya. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Apakah bisa? Gak bisa sih harusnya. Kalau yang ke hidung masih ada yang bisa ya. Lidah ke hidung masih ada yang bisa. Iya. Sebenarnya nggak usah ke siku, ke kuping juga nggak bisa. Ya iyalah, sekalian aja kemana ya? Ya. Oke. Menjilat leher sendiri ya nggak bisa ya. Kenapa leher sih, Le? Enggak kan. Ya kan pilih aja kebetulan. Iya. Oke, next. Nah, next. Tahu nggak sih kalau satu-satunya benua yang tidak dapat dihuni manusia itu benua Antartika. Oke, benua Antartika yang kita suka lihat di film Polar Bear gitu ya. Iya, Oke, bukan tempat tinggal Santa Claus ya. Santa Claus di mana? Santa Claus rumahnya di Kutub Utara. Bukan di langit lah. Buat apa dia pakai kuda? Ya biar cepet aja kelilingnya. Tinggalnya mah di kutub katanya. Emang iya? Ya imajinasi ya. Udah next kita bahas yang ini dulu. Iya. Oke, satu-satunya benuanya itu ada yang tidak bisa dihuni Antartika karena suhunya sangat dingin dan daratannya ditutupi oleh salju dan es. Antartika. Beda nih, ada kutub utara, kutub selatan. Kan orang nggak pikir sama aja kutub utara sama kutub selatan. Tunggu. Antartika ini kutub utara dan selatan tuh masuk di benua Antartika nggak? Nah, gua nggak tahu tuh. Apakah benua Antartika adalah kutub utara dan selatan? Iya, bukan ya? Ya, teman-teman boleh bantu komen. Nah, yang gue tahu kan benua Amerika, benua Asia, Eropa, Australia, Afrika. Antartika itu apakah berarti dua begini? Iya, apakah memanjang topi dari dan atas ke bawah? Iya, atau gini dong. Iya. Nah, coba. Sebenarnya beda loh antara kutub utara sama selatan. Nah, iya. Kutub selatan itu adalah daratan yang dikelilingi lautan. Ini di bawah nih ya, kutub selatan. Jadi dia daratan dikelilingi lautan. Sedangkan kutub utara itu laut semua. Dikelilingi oleh daratan. Semacam Danau Toba lah ya. Nah, tapi versi dinginnya, versi esnya. Iya. Jadi kutub selatan kan daratan yang dikelilingi lautan, sama kayak kita di bumi. Kita pokoknya punya lembah, punya danau, punya gunung. Pokoknya dia bahkan ada gunung berapi. Oh. Gunung Erebus yang masih aktif. Iya. Gunung berapi di kutub. Di kutub selatan. Oke, apinya nggak namanya beku Gunung ya? Erebus, silahkan di search. Nah, kebalikan dari kutub selatan, kutub utara itu sebenarnya lautan beku. Lautan dia sebenarnya lautan bukan daratan. Tapi beku. Berubah menjadi bongkahan es yang besar dikelilingi daratan. Dan di kutub selatan itu suhu rata-ratanya itu minus 49. Gila. Oke, berarti yang kelihatan seperti daratan di kutub utara itu sebenarnya es yang ngambang. Ujungnya dong yang kelihatan. Oh, laut yang beku.
Oh iya, lautnya laut yang beku. Jadi dia kan jadi es tuh. Iya. Terus kan karena itu ada yang nongol kan, dipikirnya itu daratan padahal itu es. Itu laut, iya. Iya, es yang ngambang Es sebenarnya. yang iya gitu. Oke. Jadi suhunya tuh tinggi banget teh, bahkan bisa sampai minus 90. Minus 90. Di Kutub Selatan. Kutub Selatan nih yang di bawah. Iya. Jadi kalau 90 derajat aja kan panasnya panas banget tuh ya, hampir mendidih dong. Iya. Ini minus 90 beku. Berkebalikannya. Minus 90. Ya, tepatnya 89,6. Iya. Nggak ada tulisannya soalnya. Ada tulisannya. Tapi lucunya ya, banyak negara yang pengen nguasain wilayah ini loh, si Kutub Utara. Kutub Utara itu kan cuma lautan doang kan dengan bongkahan es besar. Tapi banyak negara-negara yang sebenarnya pengen menguasai nih, kayak Kanada, Norwegia, Greenland, Islandia, Rusia, bahkan Amerika itu juga pengen banget menguasai kutub. Nggak tahu ada apa, pasti ada sesuatu tuh. Wah, jangan-jangan di sana ada stasiun alien. Berarti Kutub Utara doang deh, Kutub Selatan doang benua Antartika. Karena Kutub Utara punya populasi yaitu 4 juta jiwa. Tadi kan benua Antartika tidak bisa ditinggali. Kalau di Kutub Utara itu ada 4 juta jiwa. Kutub Utara yang di atas nih. Ada yang tinggal. Oh, ada 4 juta jiwa, tapi kebanyakan adalah suku-suku asli sama ini peneliti aja. Yang Eskimo gitu kan? Iya, suku-suku asli, Inupiat, Yupik, Chukchi, Kalait. Sami, ada suku-suku di situnya. Inuit, Inupiat, Yupik, Chukchi, Kalaalit, dan Sami. Gitu. Oke. Atau peneliti ya. Iya, berarti tadi Antartika adalah selatan doang. Karena tidak ada penghuninya. Justru yang lautan malah ada penghuninya ya. Iya. Oke, dan diperebutkan lagi. Diperebutkan oleh banyak negara. Oke. Next. Tahu nggak sih negara yang paling dingin ternyata bukannya kutub itu tadi. Oh, ada lagi sebenarnya posisi negara. Paling dingin adalah Rusia. Oh, negara yang. Gue pernah nonton ini sih yang orang Indonesia yang kuliah di Rusia, YouTuber juga. Itu katanya bisa sampai minus 30 di kehidupan normalnya. Oh, ini ngomong normal. Negara ya, bukan yang ditutup ya. Pokoknya di seluruh negara yang paling dingin itu Rusia, minus 30. Iya, itu ada di Verkhoyansk, Oymyakon di Republik Sakha, suhunya sampai minus 67,8. Di kota Verkhoyansk dan Oymyakon di Sakha, Republik Sakha itu minus 90 Fahrenheit atau hampir 70 derajat Celcius. Ya, tepatnya minus 67,8 negara. Dinginnya. Nah, mungkin kita pikir kalau penguin, beruang itu kan binatang-binatang suhu rendah tuh ya, binatang-binatang yang tinggal di daerah dingin. Kita pikir mereka itu ada di habitat yang sama dong. Tetanggaan. Maksudnya tetanggaan ya. Di satu negara yang sama. Ternyata enggak tahu. Sebenarnya keduanya tinggal di tempat yang berbeda. Kalau beruang kutub tinggalnya di kutub utara, kayak rusa kutub, atas, kelinci salju, burung hantu. Sedangkan penguin hanya ditemukan di selatan. Karena kalau ternyata beruang kutub kayak polar bear sama penguin mati, penguinnya habis habitatnya, dimakan dong. Masuk akal. Nah, jadi kalau kita pikir kalau ada film ada beruang kutub, kalau dingin itu identik dengan polar bear dan sebenarnya kalau orang yang cerita atau menggambar, di satu tempat ada beruang kutub, ada penguinnya. Dan penguin tuh bohong sebenarnya. Iya, dia tidak tepat, hidup. Ya? Iya, karena kalau penguin dan beruang kutub ketemu jadi satu, di tempat yang sama, ya makanlah. Iya. Dimakan. Tapi rusa kutub berarti di utara juga ya? Iya. Jadi yang di selatan itu adanya penguin, kan tidak berpenghuni kan? Berarti gue bisa menyimpulkan juga Santa Claus di kutub utara. Karena ada rusa di situ ya. Dan rusa di sana bisa terbang ya, yaitu dunia hayalan. Betul. Ya, oke. Nah, next, tahu nggak sih negara tertua di dunia itu apa? Negara tertua di dunia ini satu doang atau banyak? Satu tertua paling tua dong. Tertua yang paling tua ya. Tertua. Ya, kakak tertua ya. Tertua itu termasuk peradaban kali ya? Peradaban ya. Itu Mesir. Jadi udah ada dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Oke. 6.000 tahun ya. Kita aja baru tahun 2023. Setelah 22. Masehi. 2022 ya. Setelah Masehi. Setelah Masehi. Sebelum Masehi kan kita juga ada kerajaan. Iya, sebelum Masehi ya. Ini sebelum Masehi. 6.000 tahun.
Kerajaan juga nggak sebelum Masehi. Sebelum Masehi juga ada. Iya, itu kerajaan Mesir. Kita ada gak? Nggak ada lah. Kita nggak ada yang sebelum Masehi ya? Dulu kita belajar SM itu sebelum Masehi apa setelah? Setelah Masehi, sebelum Masehi SM. Setelah itu M doang Masehi. Iya. Ini kan sebelum Masehi kan? Iya. Nah jadi kalau dulu ada penelitian bahwa di Mesir itu dulu ada namanya King Narmer. Ini memimpin kawasan sepanjang Sungai Nil. Jadi dia mendirikan ibu kota di Memphis. Jadi sekarang namanya Kairo. Sekarang. Dan peradaban modern Mesir aja itu udah ada tahun 1953. Udah modern. Ya, Iya, karena mereka mulai duluan ya. Mulainya 6000 sebelum Masehi. Nah, yang tertua berikutnya sebenarnya India. India juga udah tua tuh. Tapi kan tadi kita yang paling tua. Yang paling tua Mesir ya. Sekarang ada India. Punya adik India. namanya India. Iya betul. Nah peradaban India ini, udah 3300 sebelum Masehi. Next. Oke. Berikutnya ada lagi? Paling yang kalau yang ketiga diikuti sama Afghanistan, Cina dan Georgia. Georgia tua juga ya? Iya Georgia. Cina aja nomor 4 peradaban. Dulu kan kalau kaisaran kan kita kalau nonton film itu dia peradaban keempat, tertua keempat. Kakak tertuanya Mesir tetap. India yang kedua ya. Ternyata India ya? Iya, lebih tua. Gitu. India lebih tua, oke. Tahu gak sih kalau negara terpolusi, artinya negara yang paling berkontribusi terhadap polusi dunia gitu ya maksudnya? Itu adalah apa? Yang pertama nomor adalah 1 apa? Bangladesh. Iya. Bangladesh tuh di Asia ya? Dia kan ada satuannya kalau ngitung polusi itu menurut WHO ada satuannya bacanya apa sih? Miogram per meter ya? Itu yang gini yang kayak huruf U itu miogram ya. Mohon maaf nih. Bukan anak IPA ya. Iya, saya nggak ngerti. Iya itu apa neogram. Itu pokoknya tinggi banget sampai 77 mikrogram kali. Mikro ya. Indonesia itu ada di urutan ke-9 kita. Ini pencapaian. Ya tidak usah ditepokin ya teman-teman ya. Bangladesh, Pakistan, India, Mongolia, Afghanistan, Oman, Qatar, Kirgistan, baru Indonesia. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 10-nya Bosnia sama Herzegovina. Nah itu Bosnia mungkin. Bosnia. Bosnia. Satu-satunya negara Eropa kayaknya ya. Yang masuk 10 besar. Yang lain mah Asia kelihatannya ya. Iya. Ya, teknologinya belum berkembang dan kesadarannya. Kalau kita ke Singapura bersih banget kali ya. Iya. Soalnya compare-nya. Gue pernah ke Jepang. Jadi coba naik kereta bawah tanah. Terus kan kebetulan dari kereta bawah tanah naik eskalator untuk naik ke atas keluar kan. Ke stasiun yang sejajar sama jalan kan. Dan kebetulan stasiunnya keluar itu benar-benar persis di pinggir jalan besar. Keluarnya di trotoar pinggir jalan besar. Kayak Sudirman. Iya. Dan gue sama temen gue cek dindingnya kita toel begini, seret, nggak ada debu sama sekali. Padahal di pinggir jalan besar yang bolak-balik mobil. Mungkin ini kenapa kalau kita foto di luar negeri itu kelihatan banget itu luar negeri. Karena awannya kalau foto kayaknya langitnya aja beda. Iya, mungkin karena itu, tidak ada campuran asap gitu. Mungkin atau polutannya pengaruh nggak sih kalau terhadap ini kamera? Mungkin aja pengaruh. Iya, soalnya kok kayaknya biru banget, kok kayaknya kayak di mana gitu. Kalau foto di luar negeri di pinggir jalan aja jadi bagus kan? Karena langitnya lebih bagus. Itu tembok di pinggir jalan aja yang waktu di Jepang ya kita seret. Nggak ada loh. Lu Jepang ya? Kalau gue kan lebih Singapura waktu pertama kali ke Singapura. Singapura juga sama sih, katanya di Korea juga gitu. Coba di Indonesia ya coba. Gue pengen di Jakarta lah ya. Nyeker ke dari mana tuh yang ke Songfa kan kita harus nyebrang tuh kalau mau di Singapura dari Clarke Quay mau makan Songfa nyebrang. Dari Clarke Quay bisa tuh jalan kaki ke belakang, jalan kaki terus nyebrangin buat makan Songfa. Itu gue jembatan penyeberangan. Menyeberangi. Itu coba lepas sendal terus jalan di jembatan penyeberangan. Luar biasa ya eksperimennya. Pengen tahu, pengen membuktikan. Waktu pertama kali ke Singapura pengen tahu ini beneran bersih atau enggak. Apa kayaknya biasa aja kalau dari sana katanya cek upil sama cek lepas kaki. Jadi kalau kita ke luar negeri cek
upilnya warnanya apa. Itu ya buat teman-teman ada metode baru ya. Tahu nggak sih? Yang bisa dipelajari ya. Ini pengen cukup tahu ekstrim negara ya. polutan atau enggak. Bener loh, ternyata upilnya itu lebih bening, jadi kayak lapisan. Oh ya, lebih transparan ya. Lebih transparan. Lebih clear gitu ya. Oke. Nanti kapan-kapan gue coba deh. Sama nyeker, ternyata kotor tapi kotornya itu jauh banget dibanding kalau kita ya nyeker di sini. Ini kan di dalam ruangan aja kotor banget kan, debuan kan. Iya. Gitu. Oke ya. Cek upil. Silakan teman-teman kalau mau mencoba. Betul. Boleh kalau ke Jepang lu cek upil deh. Ke Jepang lagi. Jadi cek upil itu menjelaskan betapa bersih atau kotornya suatu negara, suatu tempat. Ya, metode yang pendekatannya sangat luar biasa. Next, yang terakhir nih. Tahu nggak sih kalau Finlandia adalah negara paling bahagia? Nah, kalau Finland gue pernah. Pernah dong. Finland. Enggak, waktu itu nggak bareng soalnya. Finlandia. Enggak. Gue belum pernah. Finlandia itu the world happiness country. Bahwa Finlandia itu dinobatkan jadi negara paling berbahagia pada Maret 2022 ini. Dari World Happiness. Jadi peringkatnya dia udah 5 kali berturut-turut loh. Dulu pernah Denmark, Swiss, Finland, bolak-balik aja ranking. Biasa di kelas kan ranking 1, 2, 3 bolak-balik tuh. Denmark, Swiss, Finland, Denmark, Swiss, Finland gitu. Itu peringkatnya didasarkan laporan dan penilaian responden tentang kehidupan mereka ya? Iya, ada di responden, dicek bahagia tuh apa ya, nggak ada PR gitu, nggak ada masalah ya, apa mungkin gimana ya? Udaranya bersih. Tekanan ininya, tekanan pekerjaannya rendah. Fasilitas transportasinya, kesehatannya. Tamannya, tingkat pendapatannya. Tingkat pendapatan betul, itu bisa mempengaruhi juga. kebahagiaan. Pasti. Nah, coba kita lempar responden ya ke penduduk Jakarta, seberapa bahagia kan? Ya, wah, itu dari mungkin lebih banyak mengeluhnya ya. Iya, dari datang aja macetnya, polusinya. Belain negara orang. Loh enggak, ini kan saya ngomong ini berdasarkan survei. Oke. Dan di Jakarta kan belum dicoba, baru bisa dicoba. Oke, siapa tahu ada info-info menarik lainnya nih teman-teman. Boleh infoin ke kita. Yang mungkin kita juga nggak tahu. Ada apa sih gitu. Jadi kita bisa info-info ya teman-teman di komen. Tahu nggak sih sebenarnya begini. Yoi. Oke, untuk kali ini ya pembahasan kita tentang tahu nggak sih ya. Thank you buat teman-teman yang udah ngeluarin waktu buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.